Bapa yang baik, Bapa yang ada di kerajaan surga. Terima kasih Bapa mengumpulkan kami di tempat ini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk pemimpin kami di rumah hingga di tempat ini ya Bapa. Di besarmu Bapa, kami anak-anak sekolah minggu akan memuliakan ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga berakhirnya Bapa. Kehidupan kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sertai kami Bapa, pimpin kami, layakan kami untuk datang ke depan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus, menyertai kami, Bapa dan Anak Yesus Kristus, Halia, amin. Ya, semuanya kita bangkitkan diri. Anak Tuhan, ulang, masih ada yang kalau suka cita, cemberut saja mukanya. Ulang, anak Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Kita angkat pujian dalamnya hatiku. Selalu bersinar.
kelas kecil. Ya, selanjutnya dari kelas besar. Oke, selanjutnya persembahan pujian dari teman-teman kita yang ada di rumah. Ya, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu. Terang
Kami Tuhan sudah memuji memuliakan nama-Mu, biarlah seberapa pujian telah kami naikkan ke hadirat-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati telinga kami, biarlah kami boleh duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Guru kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati segala persiapannya. Dan kami akan mendapatkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo semuanya. Koloyoloyo. Halo. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yesus baik. Yes, yes, yes. Nah, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah menyanyi buat Tuhan, kita sudah melompat buat Tuhan, dan tiba saatnya kita mau gunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk rapi, ambil Alkitabnya, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat 33. Sudah dapat semua? 1 Korintus 15 ayat 33. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke. Nah, sebelum kakak lanjut, kita lihat dulu video berikut ini. Sam berdoa kepada Yesus Kristus mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab, sehingga Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar, menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya yang selalu mengajari Sam belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua, dan Yesus sebagai teladannya. Suatu hari di kelas Sam ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Pulang sekolah nanti mau bermain yang lebih seru gak? Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah. Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya, lalu berkata kepada Sam, Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi, mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi... Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. Aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu coret sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok, dan Yudi merasa senang. Yudi tersenyum dan memeluk pundak Sam. Sam menunduk merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun dia tidak berani karena Sam tidak mau menyakiti hati Yudi.
Keesokan harinya, sewaktu ujian di sekolah, Yudi meminta jawaban kepada Sam. Yudi mencontek Sam sambil berbisik. Sam, minta jawaban kamu dong. Yudi, ini kan sedang ujian. Kita tidak berbuat curang, Yudi. Kita teman kan? Kamu harus bantu aku dong. Hari-hari setelah berteman dengan Yudi, Sam semakin sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Namun, semakin hari Sam semakin sering bermain bersama Yudi. Kadang-kadang mereka bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, mengambil benda-benda milik teman sekelasnya tanpa izin, mengganggu teman-teman yang bermain, membuat teman perempuan menangis, berkelahi dengan teman, dan perbuatan nakal lainnya. Sam sering bermain dengan Yudi saat pulang sekolah dan terlambat sampai di rumah. Namun, saat ditanya oleh ibunya, Sam selalu berbohong dan berkata Sam belajar di rumah teman. Sam juga menjadi anak yang pemurung. Dalam hatinya, Sam merasa bersalah namun dia masih ingin berteman dengan Yudi. Sam bingung harus bagaimana. Namun, semakin dia bingung, semakin dia menutup dirinya dari orang tuanya. Sam tidak lagi rajin membantu orang tua, tidak sering berdoa, bahkan tidak mau pergi ke gereja bersama-sama teman lainnya. Suatu hari, Yudi mengajak Sam bertemu dengan murid dari sekolah lain. Namun, ternyata di antara Yudi dan anak-anak itu sudah ada pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu mereka langsung saling pukul. Sam yang tidak mengerti juga ikut berkelahi. Sam ketakutan dan berusaha lari dari kerumunan itu. Namun, saat dia melihat Yudi sedang dipukul oleh anak-anak dari sekolah lain, Sam berhenti. Sam hanya bisa menyaksikan Yudi dikeroyok. Sam nangis dan memohon ampun kepada Yesus dalam hatinya. Tuhan Yesus, maafkan kami. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Tolong selamatkan Yudi sahabatku ya Tuhan Yesus. Sam berseru dalam hatinya. Sam benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba beberapa orang bapak datang dan melerai mereka. Anak-anak dari sekolah lain itu melarikan diri hingga tertinggal hanya Sam dan Yudi. Sam segera berlari ke arah Yudi. Kamu tidak apa-apa, Yudi? Tidak apa-apa, Sam. Terima kasih sudah menolongku. Yudi, Tuhan Yesuslah yang menolongmu. Waktu kamu dipukuli, saya minta tolong kepada Tuhan Yesus agar datang menolongmu. Sam juga minta maaf karena kita sudah sangat nakal. Karena itu, mulai sekarang kita tidak boleh nakal lagi ya. Kita masih teman kan? Padahal kamu sudah melarangku saat berbuat nakal. Mengapa kamu masih mau berteman denganku, Sam? Karena Tuhan Yesus selalu menyayangiku dan Dia menyayangimu. Yesus tahu dan aku tahu masih ada sisi baik dalam dirimu. Kita semua adalah sahabat di dalam Yesus Kristus. Yudi merasa bersyukur karena mempunyai sahabat yang baik seperti Sam. Oke, kita sudah melihat video yang tadi. Nah, di video itu ada dua sahabat. Nah, saat ini judul firman Tuhan yaitu persahabatan yang sesat. Kakak ulangi, persahabatan yang sesat. Nah, dalam video tadi diceritakan ada dua orang sahabat. Yang pertama itu namanya Sam dan yang satu namanya Yudi. Nah, Yudi dan Sam ini adalah orang yang bersahabat. Nah, kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang punya teman? Ayo, siapa yang punya teman? Nah, ada yang tidak punya teman? Tidak ada pasti. Nah,
Kalau karena semuanya punya teman, kakak mau tanya dulu. Kira-kira seperti apa itu teman? Teman. Teman, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Nah, teman itu pastinya selalu bersama-sama, saling menolong, saling berbagi cerita. Nah, itu yang dimaksud dengan dengan apa? Teman. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang 3 poin. Nah, yang pertama yaitu pengaruh teman. Nah, dalam video tadi Yudi memberikan pengaruh kepada Sam, entah itu pengaruh yang buruk dan pengaruh yang baik. Nah, dalam pengaruh teman ada 2 sikap. Teman kita mempengaruhi kita dengan memberikan 2 sikap. Ada yang memberikan sikap positif dan ada yang memberikan sikap yang negatif. Nah, adik-adik, ketika kita berteman dengan orang yang baik, pasti kita juga akan berperilaku yang baik. Nah, ketika kita berperilaku yang baik, maka kita akan menunjukkan sifat-sifat, misalnya seperti kita sering berdoa, kita taat, kita selalu taat akan perintah, kemudian misalnya kita selalu membantu orang tua kita di rumah. Nah, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik di sekeliling kita, di sekolah, kita bergaul dengan teman-teman kita yang rajin berdoa, yang taat, yang dengar-dengaran, teman-teman yang selalu mengerjakan tugas, pasti kita akan ikut untuk mengikuti perilaku-perilaku tersebut. Nah, yang kedua yaitu pengaruh yang negatif. Nah, adik-adik, ketika kita selalu bergaul dengan anak-anak yang selalu memberikan perilaku yang negatif, yang selalu berkelakuan buruk di sekolah, pasti kita juga akan terbawa. Nah, ketika di sekolah mungkin kita selalu bergaul dengan anak-anak yang nakal, yang tidak dengar-dengaran kepada guru di sekolah, atau di sekolah minggu anak-anak yang selalu ribut, kalau dikasih tahu selalu ribut, anak-anak yang suka bolos sekolah, pasti kita juga akan ikut. Karena yang tadi dikatakan bahwa teman memberikan pengaruh kepada kita. Kalau teman kita baik, pasti kita akan baik. Kalau teman kita buruk, pasti lama-lama kita akan berperilaku yang buruk. Nah, pengaruh-pengaruh negatif yang diberikan teman-teman kita misalnya seperti suka berbohong, suka berkelahi seperti dalam video tadi, berkelahi, pasti kita juga akan ikut berkelahi. Nah, kalau teman kita suka mencuri, pasti lama-lama kita akan mencuri juga. Nah, itu yang dinamakan oleh pengaruh teman. Pengaruh teman itu sangat berdampak bagi kita. Ada yang berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh negatif. Jadi, kemudian poin yang kedua yaitu teman menunjukkan sikap kita, siapa diri kita. Nah, sudah dijelaskan tadi di poin pertama yaitu pengaruh teman. Nah, jadi adik-adik sekalian, ketika kita bergaul dengan anak-anak yang nakal, anak-anak yang suka bolos sekolah, anak-anak yang tidak mau mengerjakan tugas sekolah, pasti kita juga akan terbawa. Nah, ketika kita bergaul dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin, anak-anak yang selalu membantu orang tuanya, pasti kita juga akan mengikuti hal-hal tersebut. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Seperti di video tadi, yang dulunya Sam itu anaknya rajin, dia selalu membantu orang tuanya. Kalau bangun dia selalu merapikan tempat tidurnya. Sam itu rajin berdoa, tetapi ketika dia berteman dengan Yudi, dia sudah berubah. Nah, dia sudah berubah karena Yudi itu anaknya nakal. Jadi Yudi memberikan pengaruh yang buruk kepada Sam.
Oleh karena itu, adik-adik harus pintar dalam memilih teman, karena teman itu menunjukkan siapa kita. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, pasti kita akan baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka mencuri, suka berbohong, suka berkelahi, pasti lama-lama kita akan ikut. Kita ikut juga untuk berkelahi, kita ikut mencuri, kita ikut suka bohong kepada orang tuanya, bohong kepada teman-temannya, bohong kepada kakak-kakaknya. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu memilih dan menjadi teman yang baik. Nah, tadi dijelaskan bahwa teman itu memberikan dua pengaruh dalam kehidupan kita. Ada pengaruh positif dan ada pengaruh yang negatif. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus pintar dalam memilih teman. Kita harus berteman dengan anak-anak yang berperilaku positif atau negatif, yang berperilaku baik atau buruk. Kalian mau berteman dengan orang-orang yang suka mencuri? Mau atau tidak? Karena kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka mencuri, pasti lama-lama kita juga akan suka mencuri. Jadi, poin yang ketiga mengajarkan kita untuk pintar dalam memilih dan menjadi teman yang baik. Nah, menjadi teman yang baik misalnya seperti apa? Ayo, jangan ribut ya. Kalau dalam memilih teman yang baik itu, dalam menjadi teman yang baik, contohnya seperti misalnya kalau kita punya teman yang selalu nakal di sekolah, suka bolos sekolah. Nah, sebagai teman yang baik kita harus menegurnya dan memberikan arahan, seperti dalam video tadi dia mendoakan temannya waktu temannya berkelahi. Karena sudah takut, dia berdoa, dia mendoakan temannya supaya dilindungi. Nah, jadi adik-adik kita harus menjadi teman yang baik. Kalau teman kita berbuat salah, kita harus menegur mereka. Kalau misalnya di sekolah, Jelly dan Dini, kalau misalnya Jelly berbuat yang tidak baik, misalnya Jelly selalu bolos sekolah, nah, Dini sebagai teman yang baik harus menegur Jelly ya. Sebagai anak-anak yang baik harus saling menegur. Nah, oleh karena itu bergaullah dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang sopan, yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua, selalu berdengar-dengaran kepada guru, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Nah, karena tadi kita sudah belajar 3 poin, yaitu tentang pengaruh teman. Nah, pengaruh teman itu ada 2, ada yang negatif dan ada yang positif. Oleh karena itu, kita harus, karena yang teman itu menunjukkan siapa diri kita. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memilih teman, dan kita juga harus menjadi teman yang baik. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus pintar dalam memilih teman dan kita harus menjadi teman yang baik agar kita boleh sama-sama bertumbuh dan mengenal akan Tuhan dan selalu berperilaku yang baik. Nah, kakak mau tanya dulu. Dalam cerita tadi ada 2 tokoh ada 2 sahabat. Namanya siapa? Sam dan siapa? Sam dan siapa? Sam dan Yudi. Nah, Sam ini Yudi itu memberikan pengaruh yang positif atau negatif kepada Sam? Yudi memberikan pengaruh yang positif atau negatif? Pengaruh yang, ayo, berarti tidak ada nonton itu videonya kalau tidak tahu.
Yudi memberikan pengaruh yang positif atau negatif? Negatif, karena yang awalnya Sam itu orangnya rajin, dia rajin berdoa, rajin membantu orang tuanya, tetapi ketika dia bergaul dengan Yudi, lama-lama Sam itu nakal, tidak dengar-dengaran lagi, dia selalu bolos sekolah, mencoret-coret tembok. Nah, kemudian kita baca dulu pembacaan kita yang tadi. Buka Alkitabnya lagi dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Sudah dapat? Sudah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan kita yang baik. Sama seperti dalam video tadi, kebiasaan Yudi yang baik karena dia bergaul dengan Yudi yang nakal, akhirnya kebiasaan Sam yang baik itu dipengaruhi oleh Yudi sehingga Sam selalu berperilaku yang buruk. Nah, jadi adik-adik kita harus pintar dalam memilih teman. Kita harus berteman dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan, anak-anak yang taat. Nah, dan dalam pergaulan kita harus menjadi teman yang baik. Nah, menjadi teman yang baik, misalnya kalau teman kita berperilaku yang tidak baik, misalnya teman kita suka bolos sekolah atau suka nyontek, kita harus menegurnya. Nah, menegurnya dan mendoakannya supaya kita sama-sama menjadi anak yang baik. Oke. Firman Tuhan sampai di sini dan tugasnya adalah tulis minimal 5 sikap yang positif dan sikap yang negatif. Boleh dibuat seperti ini atau buat semenarik mungkin. Ya, tulis sikap yang positif itu misalnya seperti apa? Contohnya di sini taat, selalu berdoa, dan sikap negatif itu misalnya seperti sombong, suka berkelahi. Nah, tugasnya ini supaya adik-adik boleh ingat kalau temannya di sekolah berbuat yang negatif, kalian harus menegurnya supaya sama-sama tumbuh menjadi anak yang baik. Oke, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyi Yesus Sahabatku. Yesus
ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biar firman Tuhan boleh tertanam baik dalam hati kami semua, dan jadikan kami anak-anak yang tetap takut akan Tuhan dalam pergaulan kami, dalam setiap tindakan kami, dimanapun kami berada Tuhan, baik di sekolah, di rumah, bahkan di gereja. Tuhan Yesus, kiranya tetap tanamkan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati guru yang telah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap pakai menjadi alat Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan membawa persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Kami mau lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawakan persembahan kita. Kita angkat pujian Yesus pokok dari kita jauh. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya kembali bangkit berdiri dan kita angkat pujian, nyanyi dan bersorak-sorak. Berdiri bagus, lipat tangan, tutup mata. Berdiri di atas kakinya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Tuhan kiranya memberkati semua anak-anak kami yang telah beribadah kepadamu, dan Tuhan juga memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang telah mengambil bagian pelayanan pada hari ini.
kembalikan kekuatan dan pengurapan baru di dalam kehidupan mereka semua. Dan kami tetap membawa kepadamu ya Tuhan, buat semua anak-anak kami yang ada, baik dalam pertumbuhan, Tuhan tetap memelihara, boleh bertumbuh, sehat, kuat di dalam Tuhan. Baik di dalam pendidikan, Tuhan memberkati, berikan hikmat sekalipun jam belajar mereka di sekolah tidak sama dengan waktu-waktu yang lalu. Tetapi kami mohon kepadamu Tuhan, lewat apapun pembelajaran yang mereka lakukan, hikmat Tuhan kiranya menjadi bagian mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang akan meraih masa depan yang indah di dalam kehidupan mereka. Sepanjang minggu yang kami hadapi, kami serahkan kehidupan kami semua. Tuhan tetap memelihara, baik ketika ada di rumah, ketika di luar rumah, di sekolah. Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap memberikan kesehatan yang baik, baik kepada semua anak-anak sekolah minggu yang ada, kepada kedua orang tua dari mereka semua. Tuhan memberkati di dalam segala apapun yang mereka kerjakan, semuanya boleh berhasil untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan masa pandemi ini boleh berlalu dan kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu bersama-sama dengan semua teman-teman yang lain untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang telah kami nikmati di dalam ibadah kami hari ini, dan kami mengakhirinya mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.